Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata karawitan sudah tidak asing lagi di telinga kita, lebih lagi bagi orang Jawa. Karawitan sendiri berkaitan dengan pendalangan serta pewayangan. Namun, saat ini sudah jarang orang yang bisa memainkan karawitan itu sendiri. Generasi muda saat ini lebih banyak sekedar tahu, tidak mempelajari bagaimana kesenian Jawa itu. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Windan, RT 1 RW 7, Kelurahan Makam Haji, tepatnya di depan Sanggar Sinung Raos yang didirikan serta dikelola oleh salah satu seniman yang ada di Sukoharjo. Beliau banyak pengalaman serta prestasi yang telah dicapai. Nah, bagaimana pengalaman serta prestasinya? Simak di obrolan kita kali ini. Saat ini saya sedang berada di Sanggar Sinung Raos. Di sebelah saya sudah ada narasumber, salah satu seniman Jawa yang mengelola sanggar ini. Pak, boleh memperkenalkan diri dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami memperkenalkan Sanggar Seni Sinung Raos itu punya saya. Nama saya Ki Pahang Sunarno. Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anak saya dari kampus WIN Kartosuro, daerah Sukoharjo. Bapak mendirikan Sanggar Sinung Raos ini dari sejak kapan? Sebenarnya Sanggar Sinung Raos ini sudah lama ya, kurang lebih tahun 84. Tahun 84, tapi cuma zaman dulu itu cuma wacana ya latihan dengan aku neng Sinung Raos, tapi belum saya ilegalkan. Nah, sekarang sudah ilegal. Dengan kemajuan zaman saya legalkan. Sekarang sudah legal, sudah resmi menjadi Sanggar Seni Sinung Raos. Ya. Sebelum untuk melegalkan itu berarti Bapak mempunyai minat atau kesukaan kepada kesenian ini Jawa, khususnya gamelan ya Pak? Ya, kebetulan saya dilahirkan di Windan. Saya seorang anak seniman dalang. Mungkin daerah Kartosuro dan sekitarnya orang kuno lawas atau kepala 70 naik itu sudah tahu kalau zaman dulu dalang kondang yang di Kartosuro itu cuma satu, namanya Bapak Nyoto Carito yang dipanggil Dalang Bagong. Itu rumahnya di sebelah selatan Pasar Kartosuro. Kebetulan saya cucunya Pak Dalang Bagong itu. Jadi memang udah ada dari keluarga yang Bapak mewarisi begitu? Iya betul. Coba profesi saya juga itu ada, kalau ya profesi saya pertama ya dalang, tapi kalau istilahnya payung saya dalang pasti. Sekarang saya dikatakan pedalangan Ruwat Nurwakara itu di Kartosuro ya saya. Terus saya menekuni karawitan dan pedalangan itu saya sejak umur 12 tahun. 12 tahun. Hingga sekarang saya berumur 61 tahun. Itu berapa tahun? Dari umur 12 tahun iya, sampai sekarang? Sampai 61 tahun masih berkecimpung di kesenian, khususnya kesenian Jawa, wayang dan gamelan. Dari tadi yang dari keluarga, keturunan keluarga, dari motivasi Bapak sendiri yang berkiprah di kesenian Jawa ini apa Pak? Saya itu gimana ya,
saya telah menekuni ini sejak dikatakan sekolah saja saya abaikan. Saya tetap menekuni kesenian Jawa. Tepatnya saya sudah, kalau saya ini dikatakan saya sudah umur 5 tahun saya sudah bisa ngendang. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Ketika dulu bapak saya dalang, saya masih umur 5 tahun 6 tahun kan sering dalang. Kalau pagi istilahnya sudah menyuruh, itu kalau orang Jawa mengatakan amu-amuan, itu saya suruh ngendang. Kalau pagi saya tidur dibangunkan suruh ngendang. Itu dari mbah-mbah saya om saya, mbah saya, kalau saya tidur, jadi saya ngendang itu masih di pangku, Pak. Iya. Jadi lingkungan juga membawa Bapak buat menyukai kesenian itu. Betul ya. Terus saya ini juga melatih anak-anak karawitan di waktu pandemi kemarin. Ini belum mulai latihan lagi dikarenakan ini ada ujian SD. Yang kelas 6 banyak kegiatan, sementara karawitan anak saya liburkan. Yang kelas 6 kan mau toto-toto mau ujian. Ini kalau kita beri banyak latihan nanti tidak terganggu gitu, Pak. Jadi Bapak membuka kayak latihan buat anak-anak di daerah sini untuk berlatih gamelan kesenian Jawa ini, Pak? Ya cuma ya di daerah sini, di daerah mana saja saya menerima, upamanya mau ingin les karawitan bisa, mau les pedalangan bisa, mau les vokal saya buka pintu buat siapa saja yang mau berlatih nyanyi campur sari yang Jawa-Jawa, saya bersedia mengajari. Alasan Bapak sendiri waktu pandemi ya Pak, mengajak anak-anak di sini untuk berlatih, untuk mengisi waktu selama libur sekolah online itu, alasan Bapak apa? Alasan saya, daripada anak-anak itu ini banyak COVID, pelarian ke sana kemari, sini saya kumpulkan, saya ajarin abugan. Sini saya ajari ini vokal. Nah, alhamdulillah si anak itu bisa semua. Ini ya di samping saya cari kegiatan untuk mengobati stres. Kan kita seniman pandemi itu 2,5 tahun kurang lebih ya. Ini nggak ada yang, kalau seniman ngarani PJ, mengatakan PJ itu tanggapan. Ini sama sekali nggak ada, sama sekali. Orangnya nggak keluar, gamelannya nggak keluar, ada sound system juga nggak keluar, nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi saya mau ngapain daripada saya pusing stres, ayo kita untuk menghibur rasa saya sendiri, jika saya berdharma kepada anak-anak biar tahu gamelan ini Belanda aja yang belajar kesenian nggak tanggung-tanggung. Orang luar itu kalau belajar betul-betul mengamati, betul-betul meresapi belajar gamelan Jawa. Sanggar Sinung Raos ini kan udah berjalan lama ya Pak. Pasti ada tantangan atau halangan buat terus sampai sekarang itu pasti ada. Itu sudah terbiasa, Mbak. Di mana mau berdiri tegak pasti ada angin yang menghembus, berdirinya biar goyang gimana. Tapi kalau saya nggak masalah, itu sudah terbiasa. Di mana saja kita mencapai kesuksesan pasti ada tantangannya. Terus cara Bapak menyikapi itu salah satunya bagaimana Pak? Gimana, Mbak? Menyikapi dari adanya tantangan atau hal? Oh ya. Kalau saya menyikapi ada tantangan-tantangan, saya sikapi dengan keras enggak. Saya santai. Ini ada masalah gini, oh nggak apa-apa. Kita selesaikan dengan baik. Kita selesaikan dengan santai aja. Kan kita masih lama yang persaudaraan. Kita masih lama yang berteman. Kita kalau nggak masalah besar itu pura-pura saya nggak tahu. Tapi kalau masalah besar kita selesaikan dengan santai. Iya. Kegiatan Bapak sekarang selain kan tadi anak-anak ditunda dulu, kegiatan lainnya apa Pak?
itu mengajar bapak PGRI, itu bapak-bapak PGRI, tapi yang PWRI yang CPNS dari Kartosuro yang sudah pensiun ini seneng dengan kerawatan, dia mau belajar lagi. Ini selama pandemi juga tenggelam, belum latihan lagi. Ini sudah mulai ajak-ajak lagi latihan. Bapak siapnya kapan? Lah monggo panjenengan. Ini besok malam Selasa apa malam Minggu dia mau mulai lagi berlatih bapak-bapak PWRI Kartosuro. Latihannya juga di sini, Pak? Iya, latihannya di sini. Kalau menyinggung tadi yang anak-anak tadi, mereka udah bisa sampai mengikuti perlombaan atau event-event apa gitu? Sudah perlombaan keluar. Ya itu bergabung sama SD Pujangan kemarin nomor 2. Masuk ke juara gitu ya, Pak? Dapat prestasi. Kalau karawitan Sanggar Seni Silung-Raos sendiri, kalau maju lomba itu karawitan Silung-Raos 3 kali berturut-turut meraih juara 1. Anak-anak yang tadi di handle sama Bapak pas pandemi itu yang dapat juara. Kalau Silung-Raos itu dewasa. Kalau anak-anak kan, kalau orang mengatakan Silung-Raos junior. Oh iya. Terus kan udah lama, udah berdiri lama. Harapan Bapak untuk kesenian Jawanya sendiri apa, Pak? Untuk kesenian macam-macam kesenian Jawa. Saya berharap semua orang itu tahu kesenian Jawa itu budaya kita. Tapi maaf ya, istilahnya kalau orang Jawa rakitang sidik itu dia tahu, syukur-syukur dia bisa. Contohnya gini Pak, contohnya kesenian Bali. Kesenian Bali itu banyak orang Bali yang bisa nabuh gamelan. Untuk apa? Untuk kalau orang Bali yang saya temui untuk makanan sehari-hari. Jadi ini bar dari sawah capek, dia kumpul nabuh gamelan. Ini untuk mengendorkan saraf-sarafnya yang tegang, kita bekerja seharian. Untuk kesenangan, refreshing gitu ya Pak, dengan kesukaan. Enggak, kalau refreshing kan kita pergi. Kalau nabuh gamelan atau itu gamelan Bali atau Jawa itu mengendorkan saraf-saraf istilahnya menenangkan pikiran gitu loh Mbak. Terus setelah itu cita-cita Bapak kepada kesenian ini yang belum berhasil Bapak wujudkan dari Sanggar Silung-Raos ini? Saya jalani kesemuanya, nggak ada halangan. Saya anggap itu perjalanan saya di bidang kesenian itu mulus, nggak ada. Istilahnya saya bersyukurnya begini Pak, meskipun saya ini bodoh, nggak sekolah, kalau orang mengatakan otodidak, tapi alhamdulillah ada, saya punya murid Prancis juga punya, ada Jepang belajar di sini juga ada, orang Inggris juga ada, ingin belajar di sini, yang belajar di sini, meskipun dia privat, ajar gambar, belajar tender, belajar vokal, itu ada. Jadi bermacam-macam ini, berbeda-beda kesini belajar untuk belajar gamelan atau karawitan ini ya Pak. Misalkan orang Perancis kepada sini, Bapak saya mau belajar gambar, itu khusus gambar, enggak campur lain-lain, enggak. Yang dia yang pelajari gambar, tapi ada lagi yang suling ya, pelajaran cuma suling aja. Tapi orang Prancis itu pinter, dia punya sanggar, berlatih, minta materi kepada saya, tolong saya minta materi. Nah itu diantaranya tabuhan depan itu rebab, gendang, gender, bonang, gambang, siter, itu saya sendiri yang mengerjakan itu. Tapi ya itu seperti rekaman itu satu.
Ketika dia minta materi untuk belajar itu tidak tanggung-tanggung 12 gending apa 12 lagu gitu. Tapi saya bersyukurnya selang 2 bulan saya lihat di Facebook dia nabuh instrumental ini persis ya yang saya ajarkan ini. Meskipun upamanya kita nominalkan duit tak seberapa, tapi saya punya kebanggaan sendiri, kebanggaan kepada saya, bersyukur kepada dia, kepada Allah. Istilahnya saya seorang otodidak, saya bukannya keluar dari kemahasiswaan senian, tapi karya saya, tambahan saya disukai oleh saudara-saudara saya yang di Prancis, misalkan itu. Jadi itu yang dari Prancis itu mereka kesini atau lewat media sosial, Pak? Kemarin lewat daring. Lewat daring. Tapi sebelum pandemi kesini kan, kalau orang Prancis itu tiap 1 tahun workshop di Solo. Yang tahun sebelum pandemi itu saya kan ikut mengajar workshop di Solo. Itu meninggalnya om saya Pak Joko Raharjo, itu kan saya diikutkan mengajar saudara-saudara Prancis yang workshop di Surakarta. Jadi pernah berkunjung ke sini juga, terus ada berterusnya lewat media sosial daring itu ya, Pak? Daring, ya. Iya. Untuk apa pesan Bapak kepada pemirsa atau yang menonton di rumah ini buat selalu mengingat kesenian Jawa atau Iya. pesan? Kalau pesan saya kepada penonton semua, semoga kesenian itu berjalan dengan bagus. Meskipun dia itu seorang agamawan, tapi agama sama budaya ini harus ada kebersamaan. Misalnya saya sendiri agama juga Islam, tapi ya ini kalau kita doa meditasi, doa kita mendekat kepada Allah, meskipun itu lewat Islam atau apa, kita iringi dengan budaya gender. Rasanya enak, doa kita mendekat Allah itu semakin dekat, ini sebabnya sudah jadi satu, sama mendengarkan sama mendekat Allah kan. Ini untuk ukuran kita, Mbak. Semoga semua sama begitu. Yang terakhir, Pak, dari perjalanan Bapak dari umur 12 tahun itu sampai sekarang mengelola sanggar ini, ada satu hal yang menarik atau yang Bapak nggak bisa lupain? Wah, kalau diukur itu banyak sekali. Misalnya saya ngajari anak-anak itu kalau sudah masuk di flashdisknya si anak, wah itu tabuhannya enak sekali, mengesankan. Tapi kalau kita prosesnya mengajar, saya mengajari vokal di sini, ini bicara sendiri, istilahnya mungkin Bapak SD dah pernah balang-balangan kapur, kertas di ini kadang-kadang membuat jengkel di sini. Tapi kalau ini saya beri pelajaran sudah masuk, wah enak sekali, membuat kita kangen mendengarkan dia. Terima kasih ya Pak udah mau berbagi ilmu tentang karawitan atau kesenian Jawa ini. Semoga nanti yang nonton, pemirsa yang di rumah bisa tertarik untuk mendalami atau sekedar tahu tentang kesenian Jawa ini. Berkat menonton dari wawancara saya dengan Ki Pahang Sunarno ini. Jadi saya sendiri yang mungkin bukan orang Jawa asli sini merasa pengen tahu bagaimana belajar karawitan ini sendiri, Pak.
Tapi kalau di tempatnya enggak kan keseniannya degung ya. Di saya Nah, Subang itu degung apa ya? degung atau jaipongan yang kayak kendang gitu Pak. Hmm. Iya, Mungkin degung ya, Mas. degung. Iya. Karena ya kurang tahu sama anak ini. Hmm. Nah, untuk para generasi muda yang seperti saya yang mungkin kurang tahu tentang kesenian Jawa atau kesenian-kesenian yang ada di tempatnya masing-masing, bisa menjadi inspirasi lah obrolan kali ini ya. Terima kasih kepada Ki Pahang yang telah menyempatkan waktunya. Saya pamitan dulu ya Pak. Ya, sebentar. Sebelum Mbak sekalian mau pamit, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak saya yang kuliah di UIN. Semoga semua diberi kelancaran dan semua diberi kesehatan, semua diberi ridho kepada Allah, diberi kemudahan, cepat lulus. Terima kasih banyak Pak. Saya Lutfa Maulani dan Ki Pahang Sunarno pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.